Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi terkait search engine. Nah, adapun bahasan yang akan kita diskusikan dalam video kali ini adalah mengenai pengertian dari search engine itu sendiri, bagaimana search engine itu bekerja. Kemudian mengapa search engine itu penting bagi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai perawat. Dan terakhir nanti bagaimana cara ataupun strategi untuk mengoptimalkan penggunaan search engine itu untuk mendapatkan hasil pencarian yang kita inginkan. Nah, masuk ke dalam slide. Yang pertama, kita lihat dulu istilah dari search engine itu sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, tentu search engine itu dapat diartikan sebagai mesin pencari. Nah, yang namanya mesin, tentu dia punya tugas. Tugasnya yaitu mencari apapun informasi yang diinginkan oleh orang yang menggunakannya. Nah, biasanya kita familiar menggunakan search engine itu dengan memasukkan kata kunci ya ataupun keyword ataupun frase ya, kalau istilah yang lazimnya kita googling ya. Memasukkan kata kunci, kemudian kita nanti akan mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari segi historisnya, search engine ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1900-an ya. Kalau mahasiswa pernah mendengar ada Alta Vista namanya ataupun Yahoo, ada Bing juga namanya, dan sekarang yang paling familiar adalah Google ya. Sehingga mahasiswa kalau lagi kuliah biasanya dosennya menerangkan ataupun lagi diskusi itu biasanya sering buka Google ya untuk mencari informasi ataupun jawaban dari pertanyaan ya. Walaupun akhir-akhir ini saya lihat kalau sedang presentasi mahasiswa sibuk bukanya ChatGPT ya agar mendapatkan jawaban yang instan ya. Walaupun di ChatGPT itu sendiri ada kelemahannya, tidak terdapat referensi ataupun rujukan yang valid di situ. Nah, oke. Mengapa search engine itu penting dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan digital ya? Tentu untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan tentu kita perlu mencari ya, menggunakan Google itu sebagai alat pencari yang membantu penggunanya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas atau sedikit ya coba mengenal bagaimana sih proses atau cara kerja dari search engine itu. Nah, walaupun kita biasanya searching misalnya memasukkan keywordnya nursing, itu dalam hitungan sepersekian detik akan langsung muncul halaman-halaman web ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan nursing misalnya. Ya. Namun sebenarnya dalam prosesnya itu terdapat 3 tahapan kerja dari search engine itu. Ya. Yang pertama di sini adalah crawling, yang kedua itu istilahnya indexing, dan yang ketiga adalah ranking. Ya. Bagaimana proses dari crawling itu atau web crawling? Nah, mahasiswa bisa lihat di sini ada gambar apa itu ya, spider. Nah, web crawling itu adalah proses mesin pencari itu mengirimkan bot atau crawler itu ke berbagai situs ataupun web untuk mengumpulkan informasi. Jadi dia bekerjanya seperti itu. Ya, bot ini akan mengikuti tautan ataupun mengindeks halaman-halaman web yang tersedia di internet. Nah, setelah proses itu akan dilakukan indexing namanya. Ya, indexing itu informasi yang dikumpulkan oleh bot tadi atau crawler tadi dalam indeks mesin pencari. Jadi dikumpulkan ya dalam indeks mesin pencari. Coba bisa kita bayangkan seluruh informasi yang ada di dunia ini ya, yang ada di internet itu situ termasuk ya tersimpan dalam mesin
penyimpanan ya indeks gitu. Nah, setelah itu yang ketiga adalah proses dari ranking namanya ya, proses dari Google itu bekerja. Ranking itu disebut dengan algoritma pencarian namanya ya. Ketika kita memasukkan kata kunci, mesin pencari ini akan menggunakan algoritma yang kompleks ya untuk mencocokkan kata kunci ya, sehingga yang diinginkan oleh orang yang menggunakan kata kunci itu sesuai dengan halaman web ataupun indeks yang dituju, sehingga muncullah tampilan-tampilan dalam urutan yang dianggap paling relevan dengan kata kunci ya. Jadi kira-kira seperti itulah proses dari Google ataupun googling itu bekerja. Oke. Baik. Selanjutnya kita lihat istilah search engine dan browser. Ya, tentu ini adalah dua istilah yang berbeda, namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung menyamakannya. Ya, tentu antara search engine dan browser itu adalah dua istilah yang berbeda. Ya. Nah, kalau search engine itu berupa website yang mengumpulkan ataupun dia mengorganisir, mengindeks konten dengan seluruh bagian yang ada di internet. Nah, sedangkan browser itu adalah perangkat lunaknya ataupun aplikasinya istilahnya, ya, yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi yang ada di internet. Nah, kalau search engine contohnya tadi sudah disebutkan, ada Google, ada Yahoo, ada juga Bing, kemudian itu yang paling familiar ya. Nah, kemudian ada Naver juga, ada Yandex, kemudian Ask.com dan seterusnya. Nah, sedangkan browser itu yang lazim kita gunakan ada Google Chrome dan Firefox ya, Mozilla Firefox. Dan ada Safari juga kalau bagi pengguna Apple. Kemudian ada Opera, ada UC Browser dan ada Internet Explorer. Ya, setahu saya nih Internet Explorer ini yang termasuk browser yang paling tua ya. Kalau dulu zaman-zaman internet itu baru muncul, itu biasanya kita menggunakan Internet Explorer. Nah, selanjutnya apa yang terpenting yang kita perlu pahami dalam menggunakan mesin pencari ya atau search engine ini. Yang penting kita pahami adalah adanya penggunaan sintaks namanya. Ya. Sintaks ini adalah kata ataupun simbol yang khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman ya, yang disertakan dengan suatu kata kunci yang akan memungkinkan pengguna Google itu mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik ya. Nah, mungkin teman-teman semua sudah sering ya menggunakan sintaks ini ya. Yang pertama, sintaks itu bisa kita tuliskan dengan menggunakan or atau kita menggunakan and ya dalam proses pencarian. Nah, misalnya di sini kita coba buka googling dulu. Nah, kita ingin mencari keywordnya telenursing dan kita gunakan sintaksnya itu and ya atau dan and telemedicine. Nah, dengan menggunakan sintaks and itu, nanti hasil pencarian kita yang akan muncul adalah seputar telenursing dan telemedicine ya. Misalnya ini yang paling atas nih, dari National Institute of Health. Di situ muncul artikel persepsi dan pengetahuan terkait telemedicine dan telenursing atau telehealth. Kemudian penerapan telenursing dalam pelayanan keperawatan. Nah, telemedicine dan telenursing. Nah, hasil pencarian kita akan muncul dua hal tersebut. Nah,
Oke. Selanjutnya, kalau kita menggunakan sintaks tanda kutip ya, tanda kutip 2. Nah, jika kita ingin mencari frase yang tepat dan kita bisa menggunakan tanda kutip 2. Misalnya di sini kita ingin mencari informasi terkait sistem informasi. Nah, kita bisa tuliskan ya di Google itu sistem informasi dengan tanda kutip 2. Nah, maka informasi yang akan muncul adalah fokus pada segala hal ataupun segala sesuatu terkait sistem informasi. Oke. Yang berikutnya kita bisa gunakan file type. Ya, file type itu digunakan untuk pencarian terhadap jenis file tertentu. Nah, misalnya kita menginginkan semua informasi itu filenya PDF misalnya. Atau kita hanya ingin yang muncul itu adalah file dokumen atau doc. Nah, kita bisa tuliskan itu. Ya, kita buka kembali Google. Ya, misalnya mahasiswa ingin mencari informasi terkait komunikasi terapeutik. Terus tuliskan file type-nya PDF atau dokumen. Nah, nanti yang akan keluar dalam pencariannya adalah semua informasi-informasi dari alamat-alamat web itu, terutama yang muncul adalah file PDF gitu ya. Nah, kalau ingin kita dokumen atau PowerPoint itu tinggal kita ganti ya. Misalnya kita ganti dengan PowerPoint, bisa kita tuliskan PPT. Nah, maka nantinya akan diprioritaskan oleh Google ini adalah semua informasi-informasi yang filenya berupa PowerPoint ya, dokumen. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan sintaksnya berupa site ya, atau bahasa Indonesia ini situs ya. Oke. Kita bisa menuliskannya, kita ingin mencari informasi terkait telenursing tadi ya. Kita tuliskan site.2 wikipedia.org ya. Itu digunakan untuk mencari segala informasi terkait telenursing yang ada di website Wikipedia. Nah, itu salah satu tujuan menggunakan site.2. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari semua informasi terkait telenursing tapi tidak dari Wikipedia. Nah, itu kita bisa tinggal tambahkan strip saja atau tanda kurang ya, site wikipedia.org. Nah, itu akan muncul semua informasi terkait telenursing kecuali yang ada di website Wikipedia. Misalnya kita tidak ingin mendapatkan informasi dari Wikipedia gitu. Oke. Itu sintaks yang termasuk sintaks yang penting untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya ada sintaks berupa asterisk ya atau tanda bintang. Nah, jadi sintaks asterisk ini adalah sebagai wildcard istilahnya untuk mencari kata-kata yang tidak kita ketahui secara tepat ya. Misalnya kita ingin mencari keperawatan tapi itu kita ingin random saja secara umum ya. Keperawatan tanda bintang di Indonesia atau asterisk di Indonesia. Maka hasil pencarian yang akan muncul adalah halaman-halaman yang mengandung frase keperawatan diikuti oleh kata apapun yang ada di Indonesia gitu. Oke. Itu salah satu sintaks yang sering juga digunakan. Nah, selanjutnya ada strings atau tanda plus ya. Jadi strings ini berfungsi untuk melakukan pencarian terhadap hal-hal yang penting. Misalnya kita ingin menggunakan kata kunci free download ya. Ini kan kata kunci yang sangat familiar, bukan familiar ya, sangat sering kita gunakan ya. Saya juga sering gunakan ya. Karena kita biasanya tentu pengennya yang
gratisan ya. Oke. Tentu biasanya kita ingin dapatkan aplikasi, game online lah istilahnya itu yang free download. Nah, kita bisa tuliskan ya. Misalnya kita ingin mencari Canva ya. Nah, biasanya ini Canva ini kan sudah familiar nih, mahasiswa gunakan. Canva free download. Nah, tentu nanti akan muncul ya aplikasi Canva yang itu yang dapat diunduh secara gratis. Nah, kita juga bisa mendapatkan yang pro misalnya itu dengan cara-cara tertentu. Nah, itu salah satu sintaks yang dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya sebenarnya sintaks itu ada banyak lagi ya. Ada in title, ada all in URL, kemudian ada link, ada related, ada catch, dan define. Nah, itu silakan nanti mahasiswa baca sendiri. Karena banyak sekali ya, ada belasan sampai bahkan puluhan jenis sintaks yang itu dapat membantu kita untuk melakukan pencarian yang lebih maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana melakukan pencarian artikel ilmiah ya di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, jadi artikel ilmiah ini bisa berfungsi sebagai referensi atau rujukan ketika mahasiswa membuat makalah, penugasan, ataupun dalam membuat tugas akhir atau skripsi. Dan ini merupakan sumber-sumber referensi yang sangat penting sekali. Nah, sebenarnya ada banyak media atau platform yang dapat kita gunakan untuk melakukan pencarian artikel. Namun di sini kita akan diskusikan beberapa platform yang itu banyak ya digunakan secara umum ya oleh baik itu peneliti maupun akademisi. Nah, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah Science Direct. Ya, jadi Science Direct ini merupakan salah satu platform publikasi ilmiah dan database referensi yang sangat populer di dunia akademik ataupun penelitian. Nah, platform ini dimiliki oleh perusahaan penerbit ilmiah terkemuka bernama Elsevier. Ya. Jadi, Science Direct ini menyediakan akses itu ke ribuan jurnal ilmiah ya, tidak hanya ribuan ya, itu belasan ribu bahkan puluhan ribu artikel ilmiah, baik itu berupa artikel maupun buku elektronik atau textbook, atau hasil-hasil konferensi ilmiah yang mencakup berbagai disiplin ilmu ya, baik itu ilmu sains, teknologi, ada kedokteran, keperawatan, ilmu sosial, dan banyak lagi ya keilmuan yang masuk di dalamnya. Nah, adapun cakupan dari Science Direct itu adalah satu berupa jurnal ilmiah, kemudian bisa kita dapatkan artikel penelitian, bisa dalam bentuk buku elektronik, dan referensi-referensi yang terindeks gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke Science Direct itu sendiri. Nah, karena UNAN berlangganan Science Direct, jadi kita bisa menggunakan sumber daya yang ada di universitas sendiri. Kita masuk terlebih dahulu ke perpustakaan UNAN ya. perpustakaanonan.ac.id. Nah, di sana bisa teman-teman lihat di bagian kanan itu ada Science Direct dan Open Access Journal. Nah, silakan diklik di bagian Science Direct itu sendiri ya. Di sini saya tuliskan saja. Nah, kemudian di halaman awalnya itu kita bisa langsung menuliskan keyword ya, ataupun kata kunci terkait artikel yang kita inginkan. Nah, di sini sudah ada terlihat nama saya, berarti sudah melakukan login. Nah, kalau misalnya mahasiswa belum mendaftar,
silakan mendaftar ataupun register terlebih dahulu. Oke. Misalnya kita ingin mencari informasi terkait stres pada mahasiswa, ya. Kita bisa ketikkan student stress. Nah, di sini akan muncul 493.874 hasil pencarian. Nah, tentu itu hasil yang sangat banyak. Nah, namun di sini saya ingin membatasi hasil pencarian itu yaitu pada tahun 2021 sampai 2024. Nah, bisa dilihat ya, dari 493.000 dia menjadi 83.000 hasil pencarian. Nah, kemudian saya juga ingin artikel-artikel itu bersumber dari jurnal keperawatan. Nah, silakan klik di sini. Nursing and Health Profession. Nah, jauh berkurang ya, menjadi 5.562. Nah, di sini bisa dilihat ada tanda titik berwarna hijau, full text access, berarti kita bisa mengakses full text dari artikel tersebut, ya. Nih, misalnya kita coba salah satu ya. Kita klik di sini. Nah, pada bagian atasnya ada view PDF. Nah, silakan diklik di bagian view PDF-nya. Oke. Nah, pada halaman selanjutnya, teman-teman bisa lihat di bagian kanan atas, itu ada tombol panah ke bawah itu untuk mendownload artikel. Nah, baik. Silakan dibuat nama dari artikelnya. Oke. Nah, berarti itu secara otomatis sudah terdownload. Nah, kita bisa mengakses artikel dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, tentu tidak ada lagi ya alasan bagi kita, susah mencari referensi. Terus ketika Pak Ferry lihat makalah-makalahnya, nggak ada sumber artikel ya, atau ada artikel tapi itu dari skripsi, dari artikel-artikel yang sudah lama. Nah, ini tahun 2023 bisa dalam 1 menit kita bisa dapatkan. Oke, jadi seperti itu cara yang dapat digunakan untuk mengakses jurnal di Science Direct. Oke. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari artikel yang sudah berhasil kita download dari Science Direct dalam bentuk file PDF ya, sehingga teman-teman bisa menggunakan artikel ini sebagai sumber referensi sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya dalam pencarian artikel ilmiah itu kita dapat menggunakan salah satu platform yang bernama Housing Publish or Perish ya. Di sini Housing Publish or Perish ini sebenarnya adalah perangkat lunak yang dibuat agar peneliti dapat menganalisis produktivitas dari penelitian yang mereka lakukan. Nah, sehingga di situ nanti akan ada fitur-fitur mengenai analisis publikasi dari si peneliti, kemudian bagaimana peringkat dari jurnal tersebut, kemudian ada indeks kepakarannya, kemudian ada analisis peringkat dari si peneliti itu sendiri. Nah, yang menguntungkan bagi kita adalah artikel-artikel yang ada di dalam platform ini, itu sebagian besarnya dapat kita unduh secara gratis atau open source. Ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, karena ini berupa aplikasi, nanti kita harus melakukan download terlebih dahulu ya. Kita download file aplikasinya, kemudian kita lakukan proses instalasi di laptop ataupun di PC kita. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pencarian artikel di sumber-sumber yang bereputasi. Nah, ini saya sudah mencoba. Misalnya sumbernya adalah dari PubMed, dari Scopus, dari Google Scholar. Nah, di situ akan muncul ratusan sumber yang di sini kalau kita klik di bagian ini, itu kita bisa langsung menuju file PDF dari artikel-artikel tersebut dan langsung kita bisa download. Ya, walaupun memang sebagiannya itu tidak bisa kita download
atau tidak open access. Tapi sebagian besarnya lagi itu dapat kita unduh atau kita download. Oke. Selanjutnya dalam pencarian artikel ilmiah itu kita bisa gunakan Sinta Kemendikbud ya. Ini yang dipelopori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga bisa dengan Google Scholar dan Dowatch ya. Nah, apa manfaat dari search engine itu sendiri kalau kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai perawat ya? Yang pertama, search engine itu dapat bermanfaat bagi kita sebagai akses cepat untuk mencari informasi medis ataupun informasi terkait keperawatan. Nah, biasanya kita sebagai perawat di rumah sakit ketemu kondisi kasus pasien yang itu kita rasanya ragu ya terhadap apa sih masalah, kenapa muncul tanda gejala yang itu tidak sesuai dengan yang kita pahami sebelumnya. Kita bisa langsung ya akses di search engine itu sehingga kita bisa mendapatkan informasi terkait apa yang kita inginkan gitu ya. Oke. Yang kedua, sebagai alat untuk update pengetahuan. Nah, namanya kita sebagai mahasiswa, sebagai calon perawat, jadi ilmu keperawatan itu selalu berkembang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Nah, sehingga kita perlu untuk melakukan studi, pencarian, ya, membaca hasil-hasil penelitian, kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, intervensi keperawatan, terapi-terapi, sehingga kita memungkinkan untuk tetap mendapatkan informasi yang terbaru walaupun kita nggak kuliah lagi gitu ya. Oke. Yang berikutnya bisa sebagai media untuk pembelajaran mandiri ya. Jadi perawat dapat menggunakan search engine itu untuk belajar mandiri, misalnya kita mencari video-video tutorial, kemudian ada kursus-kursus online, kemudian sumber-sumber edukasi lainnya yang mampu meningkatkan keterampilan kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai perawat. Nah, berikutnya manfaat dari search engine itu adalah sebagai sumber referensi untuk tugas. Nah, ini kan sering tuh mahasiswa kalau disuruh bikin makalah, biasanya itu langsung cari cara pintas ya, cari judul dari tugasnya, terus cari filenya yang dokumen, nanti langsung jadi makalah kelompok ya. Tentu itu bukan merupakan hal yang tepat ya. Boleh kita gunakan referensi yang ada di internet, tapi harus kita modifikasi, harus kita tambahkan referensi-referensi terbaru sehingga itu menjadi makalah yang baik. Nah, selanjutnya sebagai alat untuk komunikasi tim kesehatan. Nah, jadi dengan adanya search engine ini kita dapat menggunakan untuk berkomunikasi dengan tim kesehatan lainnya. Misalnya kita merawat suatu pasien yang kasusnya itu perlu kita konsultasikan dengan dokter misalnya. Nah, kita baca dulu tuh, pahami konsepnya, masalah yang terjadi sama pasien tersebut, agar kita nanti lebih percaya diri dalam berkomunikasi ya dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, selanjutnya manfaat dari search engine itu adalah pengelolaan waktu. Ya, pengelolaan waktu di sini kita bisa dengan cepat mengakses informasi sehingga perawat ataupun mahasiswa nantinya mampu mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan ataupun diharapkan gitu. Nah, ini memungkinkan kita bisa lebih fokus dalam melakukan ataupun merawat pasien sehingga proses keperawatan itu dapat lebih efisien. Nah, yang terakhir yaitu terkait edukasi pasien. Nah, kita dapat menggunakan search engine ini untuk mencari materi edukasi pasien. Kan bisa dengan mudah ya. Misalnya kita berada di ruangan rawat penyakit dalam, ya, di mana di dalamnya secara umum adalah pasien dengan hipertensi. Nah, itu bisa dengan cepat ya kita mencari informasi, bisa mencari file-file edukasi, sehingga nanti bisa kita modifikasi ya menjadi alat ataupun media informasi yang dapat kita berikan pada pasien ya. Bisa kita nanti presentasi di ruang rawat atau kita bisa membuat leaflet yang dapat digunakan
pasien sebagai sumber informasi dalam menunjang proses perawatan penyakitnya. Oke. Kira-kira itu bahasan yang kita dapat diskusikan dalam materi Search Engine ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.